Ini kan repotnya dulu Bapak Ibu sekalian investasi nggak ngomong ke MUI, setelah sekarang kok nggak ngomong ke MUI yang disalahkan, ini kan repot juga. Dulu kan ada kan ibu investasi nanya ke MUI ke Pak Esa, betul Pak. Terus sekarang nanya MUI itu masih ada benernya, jadi ini investasi nggak ngomong, Bapak Untung nggak ngomong, ditanya MUI kemana aja? Disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Dewan Pengawas Syariah ASKI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbankan atau asuransi. Untuk itulah maka manajemen PayTrend bekerja sama dengan ASKI. Nah mudah-mudahan dengan tanda kutip para korban ini bertemu dengan anggota MUI, di mana ada Pak Khalil Nafis. Pak Khalil Nafis itu salah satu orang yang ada dalam perusahaan ASKI, asuransi ASKI. Yang mana poin berikutnya adalah ASKI itu pernah bekerja sama atau mungkin masih bekerja sama dengan PayTrend. Masalah umroh, masalah ikhtiar umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif B. Teman-teman, saya ini mau sedikit cerita ya. Dulu setelah teman-teman dari patungan usaha dan Moyavidi itu ya menjumpai MUI dengan niat ya mungkin untuk melakukan musyawarah dengan MUI dan atau memberikan keluhan-keluhan terhadap MUI. Jadi teman-teman ini sedikit kecewa terhadap ya si penerimaan mereka gitu terhadap kasus patungan usaha dan kasus-kasus yang lain termasuk batubara. Nah teman-teman kecewa karena ya MUI ternyata nggak bisa apa-apa. Cuma MUI pernah mengatakan bahwasanya MUI itu bisa ya memberikan mediasi atau hal yang seperti apa. Nah setelah sekian lama ternyata mediasi yang katanya bisa dilakukan MUI itu nggak ada. Nah harapan saya itu sebenarnya MUI bisa memberikan mediasi terhadap para korban ini, ya mengundang kedua belah pihak. Kalau misalkan MUI itu nggak bisa mendengarkan dari salah satu pihak, ya undang dua belah pihak untuk ya memediasi mereka, untuk mendengarkan satu pihak secara langsung dengan pihak lain secara langsung bagaimana posisi kasus per kasus seperti itu. Ya walaupun sebenarnya ceramahnya juga aneh-aneh sih kadang-kadang menurut saya ya. Nah, saya cuma memberikan sebuah kronologi sesuai dengan adanya video. Jadi saya ingin memberikan Anda sebuah ya wacana baru tentang kasus ini dan hubungannya dengan ya mungkin orang-orang MUI dan misalkan hubungannya dengan bisnis perasuransian di Indonesia dan hubungannya dengan ya masalah syariah di Indonesia itu sebenarnya seperti apa gitu. Ini berkaitan dengan PayTrend. Oke. Saya disclaimer dulu ya, ini hanya berkaitan dengan PayTrend dan saya nggak sedang menilai. Saya cuma memberikan ya video ini agar teman-teman ya ngisi kolom komentar di bawah. Siapa tahu itu bermanfaat buat ya teman-teman yang lain termasuk ya para korbannya. Oke, teman-teman, kita lihat dulu videonya ya. Side by side, tolong pahami baik-baik ya bahwasanya saya tidak sedang menuduh, tidak sedang menjustifikasi orang per orang yang ada di video ini. Oke, kita lihat dulu ya. Yuk, check it out. Saya ingin menyampaikan ekspektasi atau harapan pada MUI ini. Masyarakat bisa menghentikan, bisa menghentikan. MUI tidak punya hak itu. MUI itu fungsinya adalah memberikan nasihat, memberi fatwa dan meluruskan. Yang boleh tindakan hukum itu adalah polisi. Itu biar tidak salah. Ini aja MUI, meskipun ngomong gimana kalau nggak boleh tetap aja paling melaporkan ke polisi. Tidak punya hak untuk menghentikan, tapi menasehati, memberi arah, menyampaikan gitu ya. Tapi yang mengikat itu adalah pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami pun juga hati-hati di dalam banyak hal. Tidak karena namanya di luar ada desas-desus perlu kami mengambil tindakan. Jadi kita tidak salah ya. Al-Khoto film ambil soalnya soal film ini salah karena memaafkan. Lebih baik daripada kita dulu segera menghakimi, kira-kira begitu bahasanya. Makanya seperti ini disampaikan di video yang periksa ini kalau tabayun tidak mungkin hanya satu arah. Kemudian dari pertanyaan apa harapannya? Kita pun juga kalau bicara harapan
apa yang bisa kita lakukan? Apakah dimediasi, apa difasilitasi, itu bisa kita lakukan. Tidak bisa kami menekan, lalu mengharuskan tidak punya hak itu utamanya. Paling dimediasi, yang mungkin kalau dia berbuat salah dia terhentikan, kemudian menyampaikan kepada umat, termasuk ibu bapak sudah cerdas, akhirnya cerdas sendiri. Ini kan rekodnya dulu Bapak Ibu saya investasi nggak ngomong ke MUI, setelah sekarang kok nggak ngomong ke MUI yang disalahkan, ini kan rekod juga. Dulu kan ada kan ibu investasi nanya ke MUI ke Pak Ihsan, ya kan? Terus sekarang nyalain MUI itu masih ada benernya, jadi kan investasi nggak ngomong, apapun itu nggak ngomong, ditanya MUI kemana aja ketika itu ada masalah, gitu ya. Ini sama dengan dakwah di TV, begini TV itu manggil nggak pernah kami ke MUI, nggak pernah nanya ke MUI, nggak pernah minta rekomendasi MUI. Gila di MPTV ada masalah MUI kemana aja pergi dari yang nggak ngomong, gila masalah MUI setuju piring. Ini dari kami sampaikan kondisinya MUI, ibu punya harapan besar boleh lah. MUI begini terpapar stok ini. Saya ingin menyampaikan juga berikutnya biar kita sama-sama paham, biar sesama umat Islam sudah rugi berantem lagi. Sudah tertipu, hilang juga rumah-rumahnya juga gara-gara kita tadi bahasa Pak Ihsan itu yang macam-macam. Akhirnya kita menjadi repot. Nah, kalau berkaitan dengan sampai meredah, saya pikir sudah nggak bisa antisipasi meredah. Saya pikir di YouTube udah banyak banget. Kalau itu bapak sekarang mau meredah, nggak bisa nggak usah mau di YouTube. Langsung hukum saja sehingga tidak meredah. Saya pikir kalau khawatir meredah, udah meredah. Kok masih khawatir? Yang perlu disampaikan oleh kita, pertama, ya tentu perbuatan yang salah itu bisa diakui dan bisa terbukti kalau dari proses Islamnya atau obatnya. Yang kedua, ibu bapak sekalian, kalau memang ada hak-haknya dan bisa dibayarkan oleh yang bersangkutan, seandainya salah kita belum menghakimi, ya karena kami ada mekanisme. Kalau ini pun informasi sudah lengkap dirapatkan di MUI, apa sikap MUI, apa tidak. Oke teman-teman, jadi begitu ya intinya. Pak Khalil Nafis itu sedang berbicara tadi menjelaskan bahwasanya kalau berinvestasi itu mereka nggak bilang-bilang gitu, tapi kalau rugi bilang-bilang. Sebenarnya gini, saya cuma mau sedikit bukan mengkomentari mereka, cuma bertanya sebenarnya tugas MUI itu apa sih? Kan kita tahu ya umat Islam sebenarnya salah satu tugas yang paling mulia itu nahi mungkar. Nah, nahi mungkar ini ya sebenarnya lebih tepatnya itu mencegah kemungkaran sebenarnya. Karena apa? Tugas umat Islam ya emang seperti itu secara konkretnya gitu ya. Kalau misalkan MUI itu salah satu tugasnya itu seperti itu, harusnya MUI kan tahu persis nih bahwasanya kegiatan-kegiatan investasinya Yusuf Mansur itu sebenarnya secara publish itu kegiatan itu memang ya diketahui oleh MUI. Kenapa? Karena emang MUI pernah bilang bahwasanya investasi Yusuf Mansur itu emang secara legalitas itu belum ini, harus dibenahi. Oke, jadi intinya MUI tahu lah untuk masalah kasus investasi ini dari awal. Nah, sebenarnya kalau misalkan emang MUI itu memang benar-benar membela umat Islam secara keseluruhan, harusnya ketika ada teman-teman datang ke sana, ya memang tugas MUI untuk mencoba memberikan, ya minimal menenangkan mereka, mencoba memediasi. Menurut pendapat saya seperti itu. Ini nggak sedang menjustifikasi salah satu orang ya, ini cuma seolah-olah menyepelekan umat Islam. Kalau ada apa-apa baru kalau udah terjadi baru bilang. Ya harusnya mereka kan udah tahu kan, harusnya ya mereka mencoba oke, nanti kita mediasi, simpel aja seperti itu, nggak perlu berbelit-belit, nggak bisa menghakimi atau gimana. Ya semua orang juga tahu mereka bukan polisi gitu loh, anak kecil juga tahu itu mah. MUI Majelis Ulama Indonesia urusannya tentang agama, bukan urusan tentang hukum. Iya, kita semua juga tahu, anak kecil juga tahu, anak yang baru SMP juga tahu Majelis Ulama Indonesia dengan polisi pasti berbeda. Nah, masalahnya kan yang dipermasalahkan mereka cuma mencoba memberitahu kepada MUI bagaimana sih agar bisa diselesaikan dengan cara musyawarah menurut Islam gitu kan. Islam juga suka dengan musyawarah. Nah, di sana yang jadi masalah Pak Jaman ini kan selalu mereka menggunakan bahasa-bahasa syariah, termasuk kaitannya dengan umroh. Nah, teman-teman, saya akan bicara tentang umroh nih. Nah, ini ada video
tentang Pak Khalil Nafis ya. Biar lebih enak kita lihat dulu deh, biar nggak jadi prasangka. Yuk, check it out. Acara utama yaitu tauziah atau kajian online Tasyakur Milad ASKI. Acara utama yaitu tauziah atau kajian online Tasyakur Milad ASKI kelima yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Dewan Pengawas Syariah ASKI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Pak Muzakir sebagai Direktur Utama PT ASKI, Mas Hafiluddin, juga Mas Santohari, para teman-teman yang hadir, terutama ini para komisaris dan direktur, seluruh karyawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, kita ulang tahun ASKI yang ke-5. Ini kalau balita lagi lucu-lucunya. Mudah-mudahan kita ini lagi sehat. Atau kita termasuk yang lucu atau enggak nih Pak Muzakir? Mudah-mudahan kita ini lagi sehat-sehatnya. Kecuali orang anak. Kalau nyusu udah selesai disapih. Ya, kecuali orang anak cowok. Oke, teman-teman, jadi jelas ya, ini Pak Khalil Nafis ini adalah ya salah satu ya orang yang tergabung dalam asuransi ASKI ya, ASKI lah kayak itulah intinya. Jadi asuransi ASKI ini ya lebih tepat asuransi syariah. Nah, kaitannya dengan pattern apa? Ya teman-teman lihat dulu deh. Teman-teman lihat dulu tentang video ini. Yuk, cek it out. Walaupun baru, tapi jangan khawatir karena ASKI dikelola oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pendahulu dan pendiri asuransi syariah di Indonesia, ya. Direktur utama yang pertama, Direktur Utama Asuransi Syariah di Indonesia, inilah salah satu pendiri Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Dan sejak 2016 kemarin, kami sudah bekerja sama dengan Petren melalui program yang namanya Pro Mitra, Pro Family, dan juga Pro Invest. Ada yang sudah ikut produknya? Ya, alhamdulillah kerjasama ini terus berlanjut. Dan sekarang kita mencoba menggulirkan yang namanya ikhtiar umroh. Ada yang sudah pernah dapat hadiah umroh, reward umroh dari Petren? Belum ada ya? Harusnya jangan. Karena mitra harusnya berangkat sendiri, jangan mengharap hadiah. Betul? Bahkan seharusnya mitra menghadiahkan umroh untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya. Karena itulah manajemen Petren bersama-sama dengan ASKI menghadirkan yang namanya ikhtiar umrah ini. Satu produk, ya, produk asuransi yang dikemas dalam sebuah program yang namanya ikhtiar umrah. Jadi teman-teman mitra semua jangan salah, ini adalah sebuah program yang berasal dari produk asuransi. Yang izin resmi sudah kami dapat dari OJK. Ya, di tahun 2016 yang lalu dengan nama produk Muawanah Berencana. Dan di tahun 2019 kemarin kami merancang program yang namanya Ikhtiar Umroh yang bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang ingin bisa beribadah umroh dan menabung sendiri, kemudian di cover atau dilindungi dengan sistem asuransi. Jadi mohon difahami dulu bahwa ini adalah produk asuransi yang merupakan produk kumpulan yang dipasarkan oleh teman-teman secara referral atau referensi. Jadi teman-teman harus ikut dulu menjadi peserta, baru bisa memasarkannya atau mereferensikannya kepada orang lain. Jadi teman-teman harus paham bahwa lembaga keuangan yang boleh atau sesuai regulasi bisa mengumpulkan dana masyarakat adalah perbankan atau asuransi. Untuk itulah maka manajemen Petren bekerja sama dengan ASKI. Nah mudah-mudahan dengan kerjasama kita mencoba
mengajak lebih banyak orang. Oke, teman-teman, satu hal yang perlu digarisbawahi, ini di Kuala Lumpur ya. Jadi promosi PayTrend ini biasanya kalau misalkan ke luar negeri itu ya dengan seperangkat, ya dengan kekuatan penuh gitulah. Intinya ya gini teman-teman, kalau ke luar negeri ya Pak Jaman itu biasanya memang membawa rekan-rekannya gitu, termasuk promo-promo bisnis barunya. Nah, di sana ada jelas ya bahwasanya PayTrend itu bekerja sama dengan Asiki, itu bahasanya Asiki aja lah, orang Indonesia kan kita ya. Ini terkait dengan ya berhubungan dengan umroh, dimana yang tadi bahwasanya kalian teman-teman tahu kan Pak Willy Nafis itu adalah salah satu bagian dari perusahaan asuransi yang katanya syariah, itu asuransi ya Asiki ini. Kaitannya jadi jelas. Nah, saya cuma pernah dengar, ini cuma pendengaran saya, salah atau betul yang jelas masih subjektif ya. Ini kata teman-teman yang datang ke sana, salah satu orang bilang bahwasanya penerimaan dari Pak MUI ini, teman-teman MUI atau bapak-bapak MUI ini agak sedikit menyinggung ibu-ibu ini. Katanya seperti itu, penerimanya nggak baik. Memang bahasanya tadi seperti itu gitu ya. Jadi Pak Willy Nafis ketika berbicara ya seperti itulah intinya. Teman-teman bisa menyadari bahwasanya mereka mencoba, ini bukan tugas saya gitu. Jadi bahasa mediasinya itu dibuyarkan gitu dengan bahasa ini bukan tugas saya, ngapain juga berbicara dengan saya. Menurut saya, pendapat saya kurang lebih kalau bahasa kasarnya ya seperti itu gitu. Ngapain ke sini gitu. Intinya gitu ya teman-teman. Walaupun mereka berharap, teman-teman ini berharap ketika datang sana mau ya memberikan usaha untuk dimediasi dengan Pak Jaman atau Yusuf Mansur ya. Tapi sampai sekarang belum ada mediasi terkait hal ini gitu, baik masalah investasinya, baik masalah ceramah-ceramahnya di luar negeri atau bagaimana. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sana ada Pak Fatur yang korban, termasuk bukan korban apa ya, termasuk orang yang bersedekah mobil gitu loh. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Ini bukan apa-apa, ini cuma cerita. Jadi kalian teman-teman boleh komentar lah. Inti saya ngasih clue-nya seperti ini. Jadi ketika teman-teman yang para korban ini, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip para korban ini bertemu dengan anggota MUI, di mana ada Pak Willy Nafis. Pak Willy Nafis itu salah satu orang yang ada dalam perusahaan Asiki, asuransi Asiki, yang mana poin berikutnya adalah Asiki itu pernah bekerja sama atau mungkin masih bekerja sama dengan PayTrend, masalah umroh, masalah ikhtiar umroh. Bagaimana konsep perjalanannya, konsep itunya ya tanya sendiri sama pihak PayTrend. Kalau tanya ke kantor mungkin nggak ada orang ya, jadi tanya ke siapa ya? Ke Wirda Mansur, karena dia adalah salah satu orang yang ada di dalam PayTrend. Yuk, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.